Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Serman Hidayat, kelas MJ 401, Prodi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ruang lingkup perbankan pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada saat ini, saya akan menganalisa tentang kesetaraan gender 56% pegawai Citibank Indonesia. Limputan 6.com, Jakarta, Citi Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO Citi Indonesia, Bathara Sindhuari, inklusi merupakan suatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, langsung saja. Pada artikel dari Liputan 6 mengenai komitmen Citi Indonesia terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial menggambarkan beberapa langkah strategis yang telah diambil oleh perusahaan dalam mendukung partisipasi perempuan di tempat kerja. Saya di sini akan membagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kedua kebijakan kesetaraan, yang ketiga pemberdayaan perempuan, menyusun kebijakan fleksibilitas kerja, kelima membangun jaringan dan mentoring, lalu keenam monitoring dan evaluasi, lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke, langsung aja. Pada yang pertama, peningkatan kesadaran. Pihak perusahaan dapat mengadakan program-program pelatihan dan kesadaran untuk mengedukasi semua pegawai tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu ini, tetapi juga untuk mendorong penerapan nilai-nilai kesetaraan dan inklusi dalam setiap aspek kehidupan perusahaan. Program pelatihan dapat mencakup sesi-sesi edukasi yang mendalam tentang peran perempuan dalam ekonomi dan masyarakat, serta mengenai pentingnya kesetaraan akses dan kesetaraan di tempat kerja. Sementara itu, program kesadaran dapat membahas stereotip gender, kebijakan anti-diskriminasi, dan praktik-praktik inklusif yang mendukung lingkungan kerja yang adil dan menghormati keberagaman. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya membangun kepekaan terhadap isu-isu sosial yang penting, tetapi juga menciptakan budaya perusahaan yang lebih inklusif dan mendukung semua pegawai. Oke, lalu yang kedua, kebijakan kesetaraan. Penting untuk memiliki kebijakan resmi yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, terutama dalam proses rekrutmen, promosi, dan pembayaran. Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa semua keputusan terkait dengan karir dan pengembangan pegawai didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam proses rekrutmen, contohnya, kebijakan ini dapat memastikan bahwa seleksi kandidat dilakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Jadi tidak hanya semuanya cowok semua bisa untuk mempekerjakan perempuan. Citibank juga mempekerjakan hampir total 56% pegawainya itu adalah perempuan. Itu menjadi salah satu pegawai perempuan terbanyak di Indonesia. Oke, lalu yang kedua ya setelah proses rekrutmen, itu proses dalam promosi. Kebijakan tersebut sepadan bukan berdasarkan preferensi atau bias gender. Jadi setiap promosi itu tidak hanya laki-laki terus yang dipromosikan menjadi tingkat jabatannya dinaikkan, tetapi dari perempuan juga bisa naik jabatan. Selain itu, dalam proses promosi, kebijakan tersebut harus menjamin bahwa promosi didasarkan pada kualifikasi, prestasi, dan potensi yang sepadan, bukan berdasarkan preferensi atau bias gender. Di sisi pembayaran, kebijakan kesetaraan gender harus memastikan
bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai, baik gaji maupun tunjangan lainnya, disesuaikan dengan kontribusi dan tanggung jawab yang setara, independen dan jenis kelamin. Dengan memiliki kebijakan yang jelas dan terimplementasi dengan baik, perusahaan tidak hanya mematuhi standar kesetaraan gender yang diterima secara internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan berkinerja tinggi bagi semua pegawai. Lalu yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Program seperti CTPK yang membantu pemberdayaan perempuan di masyarakat harus ditingkatkan dan diperluas dalam cakupannya. Dan meningkatkannya, memperluas cakupan program-program pemberdayaan perempuan seperti CTPK adalah langkah penting dalam mempercepat pencapaiannya kesetaraan gender dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. CTPK merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di Indonesia. Oke, berikut adalah beberapa alasan mengapa ini menjadi krusial. Yang pertama yaitu peningkatan akses dan kesempatan. Dengan memperluas cakupan program seperti CTPK, lebih banyak perempuan akan memiliki akses ke pelatihan, pendidikan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi mereka. Lalu yang kedua ada mengurangi kesenjangan ekonomi. Program pemberdayaan perempuan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara gender. Dengan memberikan dukungan yang tepat, perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Lalu yang ketiga, peningkatan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Investasi dalam pemberdayaan perempuan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi berkelanjutan jangka panjang bagi masyarakat. Perempuan yang didukung dengan baik cenderung mengalokasikan sumber daya manusia mereka secara lebih efektif untuk keperluan keluarga dan komunitas, serta menjadi agen perubahan sosial yang positif. Lalu yang keempat, mengurangi ketimpangan sosial. Program seperti CTPK juga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan mempromosikan inklusi dan kesetaraan gender di berbagai sektor masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya mengangkat status mereka secara individual, tetapi juga membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif secara keseluruhan. Memberikan dampak positif pada bisnis dan ekonomi. Itu yang terakhir, poin terakhir. Keterlibatan aktif dalam pemberdayaan perempuan dapat memberikan dampak positif bagi bisnis seperti Citibank Indonesia. Perempuan yang memiliki peran yang lebih kuat dalam ekonomi cenderung konsumen yang lebih kuat, memperluas pangsa pasar potensial dan meningkatkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, memperluas dan meningkatkan program-program seperti CTPK tidak hanya merupakan tindakan moral yang penting, tetapi juga merupakan investasi yang cerdas dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan secara keseluruhan. Langkah ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi perempuan dan masyarakat luas. Oke, poin yang keempat, penyusunan kebijakan fleksibilitas kerja. Menyusun kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja merupakan investasi strategis bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkinerja tinggi, terutama bagi perempuan yang sering menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Kebijakan ini dapat mencakup fleksibilitas waktu kerja dan opsi jadwal yang lebih fleksibel atau kerja dari rumah, serta mendukung pengaturan pekerjaan paruh waktu atau fleksibel juga penting. Memberikan opsi seperti kontrak proyek atau pekerjaan dengan intensitas yang dapat disesuaikan. Selain itu, dukungan untuk keseimbangan kehidupan pribadi dan karir melalui izin dan cuti yang fleksibel, serta mendukung psikologis
dan emosional. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan kebutuhan holistik pegawai, seperti promosi budaya kerja dan dukungan dari manajemen dalam menerapkan kebijakan. Ini juga esensial dengan pendekatan berkelanjutan melalui evaluasi dan penyelesaian berdasarkan umpan balik pegawai untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dan efektif bagi seluruh tim. Oke, yang kelima, membangun jaringan dan mentoring. Program mentoring dan membangun jaringan bagi perempuan di tempat kerja dapat membantu mereka untuk berkembang dan memperluas peluang karir mereka. Dan program mentoring dan pembangunan jaringan bagi perempuan di tempat kerja merupakan alat yang kuat untuk meningkatkan kemajuan karir, lalu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan merangsang pertumbuhan bagi semua pegawai. Oke, yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Perusahaan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, serta mengukur dampak positif dan langkah-langkah yang telah diambil dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan merangsang pertumbuhan bagi semua karyawan. Kesimpulannya, dari komitmen CITI Indonesia terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mengambil langkah-langkah strategis yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pertumbuhan bagi semua karyawan. Tanpa memandang jenis kelamin, dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan kebijakan kesetaraan, dan memberdayakan perempuan melalui program mentoring dan fleksibilitas kerja. CITI Indonesia tidak hanya memperkuat budaya perusahaan yang progresif, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Monitoring dan evaluasi terus-menerus juga memastikan bahwa langkah-langkah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencapai tujuan kesetaraan dan inklusi sosial di tempat kerja. Dengan demikian, CITI Indonesia tidak hanya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal praktik-praktik terbaik untuk keberagaman, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai yang memperkuat keberlanjutan dan inovasi dalam dunia korporat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Faris Amindayat, pamit undur diri. Terima kasih.